atau air yang keluar dari dalam bumi. Itu sudah pasti air itu jelas suci. Nanti mriki wau enten pembagian 4 pembagian air yang mana di situ nanti menentukan air itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Nah, napa mawon wau sempat disinggung. Dan ini pembagian secara rincine. Bismillahirrahmanirrahim. Banyu iku ana 4 werna. Yaiku yang pertama banyu suci lan bisa nyucikake. Dan iki wau ingkang dipundikaken pembagian pertama yaitu air yang suci dan juga bisa mensucikan. Dan ini yang perlu kita perhatikan karena pada dasarnya keseharian kita itu sudah pasti tidak akan terlepas dari yang namanya air. Cuman kita harus mengetahui apakah status air itu suci atau tidak, bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ingkang mlebet kategori air yang suci dan bisa mensucikan niku pripun? Yaiku banyu kang ora mustakmal. Nah, kategori pertama adalah air tersebut bukan termasuk kategori air mustakmal. Air mustakmal niku pripun? Durung dienggo sesuci wajib. Artinya air itu tidak digunakan untuk mensucikan, artinya bersuci dalam hal ini bersuci wajib, misalnya digunakan untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, atau dalam hal ini digunakan wudhu utawa digunakan, artinya air itu bukan bekas air wudhu dan juga bukan bekas air untuk mandi wajib. Nah, yang kategori kedua lan ora kecampuran barang kang suci. Dalam hal ini ketetesan barang suci atau tercampur barang suci itu juga termasuk air yang bisa suci dan mensucikan. Nah, contohnya pripun? Misalnya kayak banyu teh. Ibaratnya teh niku kan otomatis air yang digunakan sudah pasti air yang bersih dan suci. Atau mungkin ibaratnya nyediani teh sing juga banyu kotoran kan mungkin. Jadi status air suci, air sing tidak kecampuran barang yang suci, misalnya air teh, status air teh ini kan adalah air yang suci. Tapi ketika air teh ini digunakan untuk berwudu, itu tidak bisa, karena dia sudah tercampur dengan barang yang suci. Ibaratnya mergo mlebu teh atau mungkin air kopi, ini ku janjane nggih suci jane, tapi digunakan untuk wudu niku mboten saged, karena statusnya air yang tidak bisa mensucikan. Benar air itu adalah air suci, tapi air tersebut tidak bisa mensucikan. Nah, yang mana kategori air tadi itu adalah yang iki kang diarani kalian banyu mutlak. Jadi air suci mensucikan itu adalah status nama airnya adalah air mutlak. Air mutlak itu wis banyu ngoten tok, mboten enten embel-embel. Kok seumpama ada nama air kemudian enten embel-embele, berarti niku air itu misalnya statusnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya air minum niku kan statusnya adalah air yang suci, tapi dia bukan air mutlak karena air ini sudah wonten embel-embele, yaitu adalah air minum, air yang digunakan untuk minum. Walaupun misalnya air minum ini tadi ibaratnya sak galon, tapi ini air itu diperuntukkan untuk air minum, berarti air itu tidak bisa digunakan untuk wudhu atau digunakan untuk mandi wajib. Nah, itu yang perlu menjadi garis bawahnya, karena ya air yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu adalah air mutlak tadi. Artinya air tadi tidak ada embel-embel digunakan. Air teh, air kopi, kemudian mungkin air sirup, nah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun status airnya adalah air yang suci. Berarti jenenge banyu sing diunjuk niku kan mesti banyu sing suci. Terus niku sing pembagian pertama yaitu berkaitan dengan air sing suci dan juga bisa mensucikan. Yang nomor kalih sing mriki dipunindikaken inggih punika banyu suci lan bisa nyucikake
nanging makruh dienggo wudu utawa adus wajib. Jadi pembagian kedua itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan, tapi hukumnya makruh digunakan berwudu dan juga mandi wajib. Jadi mungkin pembagian pertama tadi, air yang suci dan juga bisa mensucikan itu mutlak boleh digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis. Artinya dinggo ngilangi najis niku nggih sudah bisa. Nggih ngrujuk misalnya teng mriki enten telek, air suci mensucikan tadi, di situ air tadi bisa digunakan untuk menghilangkan najis tadi. Ketika najis tadi sudah ibaratnya diguyur dengan air suci mensucikan, itu sudah bisa. Nah, pembagian kedua niki wau yaitu air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk wudu dan mandi wajib. Artinya makruh niku janjane hukum yang mungkin yang nanti kulo ngendikaaken bahwasanya hukum agama itu kan ibaratnya enten secara umum niku kan ada 5. Misal ditarik garis lurus ngeten, hukum niku ada 5 berarti terbagi. Hukum yang dalam hal ini adalah harus dilakukan berarti itu adalah hukumnya wajib. Misalnya hukum wajib berada di mriki. Ketika sesuatu yang dilarang berarti harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan, hukumnya adalah haram. Berarti haram ada di sini. Dan ketika sesuatu hal itu boleh dilakukan dan ketika dilakukan juga tidak mendapatkan dosa, ada satu hukum namanya hukum mubah, artinya boleh. Hukum boleh itu misalnya kayak awak dhewe dahar, awak dhewe ngunjuk, awak dhewe tilem, itu status hukumnya adalah boleh. Perkara wajib misalnya kayak sholat, zakat, puasa itu adalah sesuatu yang wajib. Ketika tidak dilakukan nanti pasti akan mendapatkan dosa. Ini kaitannya makem terus nopo ngunjuk kali sare niku kan awak dhewe ora mangan, ora turu, ora mini niku lak tidak ada hukum nopo-nopo. Artinya orang mangi ora kok terus nopo dadi dosa utawa ora turun kok dadekne dosa ngoten nggih. Karena hukumnya adalah boleh atau mubah. Sesuatu yang haram atau yang dilarang di situ adalah ketika yang dilarang dilakukan pasti nanti akan mendapatkan konsekuensi, yaitu berupa dosa. Nah, di antara wajib dan juga mubah atau boleh ini tadi, di sini ada satu hukum yang dinamakan dengan sunnah. Sunnah ini di antara dua hukum ini ada satu hukum yang dinamakan dengan hukum makruh. Nah, hukum makruh ini pripun? Ketika dilakukan tidak berdampak dosa, tapi ketika ditinggalkan itu dia mendapatkan pahala. Terus wali aneh saking hukum sunnah. Artinya makruh niku ketika dilakukan tidak sampai kemudian mendapat dosa. Hukum sunnah ketika mboten dilakoni, ketika dilakoni niku statusnya utawa ditinggalkan juga tidak akan memberi dampak dosa. Jadi hukum secara garis besar di dalam agama Islam. Nah, mriki balik malih kaitanipun air suci bisa mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu banyu kang panas ing wadah wesi utawa tembaga sebab saking srengenge. Jadi ketika ada satu air itu panasnya niku mergo kena panas srengenge, itu ternyata ada hukum makruh ketika digunakan untuk berwudu atau bersuci. Nah, ternyata hal itu ketika ada salah satu istilahnya peneliti niku kok gak oleh banyu panas yang panasnya semergo srengenge dinggo niku, kenapa kok bukannya gak oleh? Artinya dalam hal ini adalah ada hukum makruh. Ternyata di situ ketika air tersebut digunakan itu akan memberi dampak yang jelek terhadap kulit manusia. Nah, sampai sebegitu detailnya Islam itu sebenarnya memiliki dampak, manfaat dan juga madorotnya terhadap kehidupan manusia.
bahkan ibaratnya ini wow. Kenapa kok makruh? Karena ketika itu digunakan secara terus-menerus bisa menjadikan ibaratnya mungkin kulit nanti akan memiliki penyakit. Nah, pada akhirnya air yang panas karena sebab matahari itu makruh untuk digunakan. Dan jenis statusnya mungkin suci dan juga bisa mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Nah, tapi ada pengecualian. Nanging yen wis adem dia ora makruh meneh. Jadi ketika air yang karena sebab air panas karena sebab matahari ketika sudah dingin, niku status hukum makruhnya itu sudah menjadi hilang. Artinya ketika tinggu meneh niku nggih boten apa-apa. Jadi hukum makruhnya itu karena keadaan airnya itu dalam keadaan panas. Sing panasnya niku mergo sebab panas srengenge. Ini panas kalau digodhog karo tinggu nggih mesti jelas pelocot kan bisa. Niku malah gawe-gawe. Terus wonten juga hukum makruh melih uga makruh nganggo banyu kang banget panase utawa banget ademe sebab jalarane kurang sempurnane sesuci. Jadi juga ada kemakruhan juga ketika menggunakan air yang sangat panas ataupun air yang sangat dingin. Itu juga ada kemakruhan menggunakan air yang seperti itu. Walaupun air tadi dalam keadaan suci dan juga bisa mensucikan. Niku pembagian air ingkang nomor kalih. Ingkang salajengipun ingkang angka 3 nggih punika banyu mustakmal. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan sebenarnya air mustakmal itu secara secara umumnya itu dia bisa menjadikan wudunya seseorang atau mandi wajibnya seseorang menjadi tidak sah karena sebab air yang digunakan adalah air mustakmal itu. Terus air mustakmal itu pengertiannya dia itu banyu kang takerane durung ana rengkolah kang wis dienggo ngilangake hadas utawa najis. Terus air mustakmal itu ketika dianggap tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari najis atau hadas ketika air mustakmal tadi kurang dari 2 kolah. Ketika kurang dari 2 kolah itu tidak bisa digunakan untuk wudhu dan juga tidak bisa digunakan untuk mandi wajib dan juga tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Sing sering terjadi air mustakmal itu ketika awak dhewe wudhu. Terus ketika awak dhewe wudhu kok misale tetesan banyu dari air wudhu kita itu ceblok ting banyu sing tawukane awak dhewe arep istilahnya apa basuh usapan selanjutnya, air tersebut air yang dikatakan masuk dalam kategori niki air sing mustakmal. Terus misalnya ngeten. Ketika teles kok kemudian awak dhewe nyawu mulai sing kedua. Cawuan kedua niki kok kena tetesane awak dhewe wudhu niki status air ini ini tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi. Air utawa misalnya wonten toya sak timbo niku bisa dikatakan air tersebut kurang dari 2 kolah. Air sing sak timbo niku wau ndelalah kok kecipratan wudune awak dhewe misalnya. Nah, status air yang ada di dalam timbo niku wau statusnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu atau baik menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi tidak bisa ketika air sedikit atau kurang dari 2 kolah tadi statusnya menjadi air mustakmal mergo ketetesan niku wau. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kadang-kadang awak dhewe ketika awes sing penting ana banyu langsung dienggo. Padahal niku sing malah nantinya berbahaya. Niate awak dhewe ngresiki utawa nyuceni sesuatu sing najis justru malah menjadikan tidak suci. Artinya masih tetap najis. Nah, niku sing perlu kita perhatikan.
Tapi nah ini air mustakmal ketika berada pada apa volume air yang dianggap air lebih dari 2 kolak, walaupun itu diobok-obok itu bukan masalah. Dan itu yang membedakan. Jadi yang perlu mungkin menjadi perhatian adalah apakah air itu masuk dalam kategori air lebih dari 2 kolak atau kurang dari 2 kolak. Jadi air yang masuk dalam kategori 2 kolak itu, nah ini mungkin sekedhik nyinggung. Dene air rong kolak iku miturut timbangan tanah Jawa kira-kira 350 kati. Yang ukurane persegi yaiku jedingan kang dawane 1/4 dirok atau 1/4 hasta. Jadi lebih dari 1 hasta itu di niku 1 hastane orang Arab. Jadi misalnya enten jedingan niku dawane katakan berarti niki setunggal dirok lebih 1/4. Ketika itu airnya lebih dari itu dianggap air yang lebih dari 2 kolak. Utawa teng mriki dipun ngendikaken ambane hiya 1/4 dirok lan jerone hiya 1/4 dirok. Yang ditakar nganggo belik rong kolak itu kira-kira 12 belik. Dene sak dirok miturut ukuran umum ana 48 cm. Jadi sak dirok setengah kira-kira 72 cm. Terus misalnya ukuran 2 kolak itu adalah ketika lebih dari ukuran 72 cm. Terus misalnya damel jeding atau damel apa bak, biasanya mungkin di Jawa Timuran itu ketika toilet itu biasanya jedingannya itu mung cilik, dan itu sekiranya sudah lebih dari 2 kolak itu pada akhirnya air itu bisa digunakan untuk bersuci. Dalam hal ini mungkin tinggi cewek, tinggi wudu, bahkan mungkin tinggi mandi wajib itu sudah sah. Jadi mungkin seumpamanya ada yang mungkin bagian damel apa bak tinggi mandi atau tinggi wudu, dan itu harus memperhatikan apakah air itu volumenya melebihi 2 kolak atau tidak. Nek tidak melebihi 2 kolak, dan itu yang bahaya. Berarti ketika tidak melebihi 2 kolak, ketika status airnya adalah mustakmal, dan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Janjane banyu sak ember, katakan banyu sak ember yang katakan kurang dari 2 kolak itu bisa digunakan untuk bersuci selama air tadi tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, tidak menjadi mustakmal, tidak menjadi air yang najis. Itu iso janjane. Misalnya dados enten biasanya timbon itu kemudian dhuwure ditutup, terus sing sisi timbon ini diparingi bolongan, dan itu jadi iso dienggo wudu. Selama air yang ada di dalam itu tadi tidak menjadi mustakmal atau tidak kejatuhan najis. Tapi sing luwih amane niku nggih memang ketika awak dhewe nganggo banyu niku banyune lebih dari 2 kolak niku wae. Terus misal gawe bak niku sekirane berbentuk kubus nggih misalnya. Berbentuk kotak niku sisi-sisine niku panjangnya adalah niku wau lebih dari 72 cm paling boten. Ketika melebihi dari itu banyu diisi ke bak niku wis jelas air itu bisa digunakan untuk bersuci. Arep di ibaratnya tangannya dilebokne pun niku nggih mboten masalah karena statusnya air tadi lebih dari 2 kolak. Dadi nyuwun sewu misalnya kados napa teng masjid pondok niku kan enten sing bak niku dawa. Dan niku ketika wudu arep ngangge keran utawa ngangge banyu sing dilebokne penting jero kolak niku wau. Niku mboten masalah. Keranten air yang ada di dalam bak sing dawa niku wau otomatis sudah melebihi 2 kolak. Nah, terus yang menjadi catatan, air bisa digunakan untuk bersuci walaupun status airnya mustakmal itu syaratnya adalah lebih dari 2 kolak. Nah, terus misalnya masjid mondok juga niku kan enten koyo kobokan sing biasa dienggo wisuh sikil.
Dan itu bisa digunakan walaupun bola bali ibaratnya ke nopo kelebonan sikil niku karena status airnya adalah lebih dari 2 kolah. Makanya ketika ke ngisor langsung munggah teng mriku nggih status sikil awak dhewe niku sudah bisa menjadi suci. Utawa jedingan sing teng bak sing banyune akeh niku nggih tetep bisa digunakan walaupun tangannya awak dhewe mlebu teng bak niku wae. Nah niki sing perlu menjadi perhatian berkaitan kalian air mustakmal niku wae. Karena air mustakmal ya niku wae ketika kurang dari 2 kolah kok ketetesan atau bahkan kecipratan air yang telah digunakan, dan itu malah menjadikan air tadi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Dan ini keterangan sing selajengipun dene yen ana 2 kolah tetap jadi banyu mutlak. Jadi ketika lebih dari 2 kolah walaupun status airnya air mustakmal, tapi air tersebut bisa digunakan untuk status airnya adalah suci dan juga bisa digunakan untuk mensucikan. Banyu mustakmal iku suci nanging ora bisa nucikake marang liyane. Nah, ini status air mustakmal tadi. Terus yang kanggo terakhir pembagian air yaitu banyu najis. Nah, itu sudah jelas. Nah, masuk dalam kategori banyu najis niku pripun? Yaiku banyu kang durung ana 2 kolah banjur ketiban najis senajan durung owah. Artinya belum berubah itu dari segi warna, dari segi bau dan juga dari segi rasa. Ketika ketiga hal itu sudah berubah karena sebab najis, nah itu bisa menjadikan status air tadi menjadi air najis. Nah, terus misalnya yang teh kok kecemplungan telek cecek misalnya kecemplungan telek cecek, ternyata ketika dibuang apa jenenge telek cecek ini wow kira-kira warnanya berubah boten, terus rasanya berubah boten, ambune berubah boten. Ketika tidak berubah berarti status air ini masih tetap dalam keadaan suci. Karena ketiban najis niku tidak merubah status 3 hal tadi tidak berubah. Tapi ketika ada air, statusnya air sedikit atau kurang dari 2 kolah kok ketiban najis, misalnya kecemplungan utawa diuncali telek pitik misalnya. Bahwa enak wong iseng mau kan kejadian-kejadian itu kan ada mungkin terjadi, atau mungkin keceblokan batang tikus misalnya. Ketika status airnya adalah air yang kurang dari 2 kolah dan berubah salah satu dari 3 hal tadi, dalam hal ini adalah bau, warna dan juga rasanya, nah sudah pasti status air tadi menjadi air najis. Karena batang itu termasuk sesuatu yang najis, atau bangkai itu termasuk sesuatu yang najis. Nah, bagaimana ketika air itu lebih dari 2 kolah ketika kemasukan najis? Nah, ini keterangan salajengipun dene banyu kang wis ana 2 kolah banjur ketiban najis iku tetep suci wae kejaba yen nganti owah rupane utawa rasane utawa ambune sebab najis. Terus kalau ketika air tersebut air yang lebih dari 2 kolah atau bisa dikatakan air yang banyak, ketika kemasukan najis kok walaupun sebab najis masuk ke air tadi tidak merubah 3 hal, artinya dalam hal ini warnanya atau wujudnya, rasanya dan juga baunya, nah itu status airnya masih dianggap sebagai air yang suci. Tapi kok salah satu dari 3 hal tadi, bau, rasa dan juga warnanya kok berubah karena sebab najis yang masuk ke dalam air tadi, status airnya menjadi air yang najis. Ketika air najis berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa menghilangkan hadas dan juga tidak bisa menghilangkan najis. Terus niku pembagian air dalam hal ini adalah air yang bisa
digunakan untuk bersuci dan juga air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, secara garis besar kalau wau dipunendikaken air yang benar-benar murni kesuciannya yaitu adalah yang pertama air yang turun dari langit atau air yang keluar dari dalam bumi. Itu status airnya sudah jelas adalah air yang suci. Kemudian secara garis besar pembagian air niku wonten sekawan, mau dipunendikaken yang pertama air yang suci dan juga bisa mensucikan atau yang sering biasa disebut dengan air mutlak. Artinya air niku wis mboten enten embel-embele. Dudu air galon, dudu air kopi, dudu air teh, atau mungkin air minum dan lain sebagainya. Ingkang angka kalih mau dipunendikaken banyu suci lan bisa nyucikake tapi makruh untuk digunakan berwudu dan mandi wajib. Dalam hal ini adalah air yang panas karena sebab panasnya terik matahari. Itu termasuk air yang makruh untuk digunakan walaupun statusnya air suci dan bisa mensucikan. Ingkang ngomong ketiga inggih punika air mustakmal atau air yang mungkin bahasa gampang ini ku banyu bekas. Itu tidak bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan selama kurang dari 2 kolak. Ketika lebih dari 2 kolak berarti itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Ketika air tadi adalah air mustakmal. Terus air di bawah 2 kolak mungkin bisa kita artikan sebagai air yang sedikit. Air di atas 2 kolak itu air yang banyak, gampangannya apa? Terus yang terakhir inggih punika banyu najis, yaitu adalah air yang kecampuran najis yang mana berubah rasa, bau dan juga warnanya atau wujudnya karena sebab najis tadi. Selama kurang dari 2 kolak atau lebih dari 2 kolak, najis tadi bisa merubah 3 perkara tadi dari segi wujudnya, dari segi rasanya dan baunya, itu sudah termasuk dalam kategori air najis. Terus niku berkaitan pembahasan nopo ingkang dipun wastani kalian banyu atau pembahasan almiyahu utawi iki iku bab kang jelasake banyu. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, menawi niku ingkang saged kita aturaken ing dalu punika wis pindah malih dados perlu kita dados perhatosanipun kula panjenengan sedaya, air yang kita gunakan itu adalah air yang seperti apa. Karena ketika penggunaan air yang salah itu nanti bisa berdampak pada peribadatan kita, karena ketika wudhu ataupun mandi wajib dengan menggunakan air yang tidak suci dan mensucikan nanti bisa menjadikan keadaan kita masih tetap tidak suci karena tidak hilang hadas dan juga najis kita. Terus niku nggih sing perlu dados perhatianipun kula panjenengan sedaya kaliyan bersuci dalam hal ini adalah berkaitan dengan air. Mangga dipungendikaken pembagian air wonten sekawan, kemudian air suci. Niku beberapa pembahasan ingkang sampun kita wasaraken ing dalu punika. Menawi niku mawon ingkang saged kita aturaken, mungkin wonten ingkang badhe tanggap dipun.